Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel NPC Traders. Kita di sini akan membahas ilmu trading, yaitu khususnya untuk trading binary option di platform Olim Trade. Seperti yang kita lihat bersama-sama saat ini, di sini adalah sudah terlihat grafik zona. Alangkah baiknya kita merubah grafik zona ini ke grafik lilin Jepang yang biasa orang-orang pakai atau trader-trader lain pakai. Gimana caranya mengubah grafik zona ke grafik lilin Jepang? Sangat mudah. Cukup tinggal diklik bagian ini, lalu di bawah akan muncul tulisan lilin Jepang. Nah, jika sudah Anda klik, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Ini sudah sama seperti trader-trader lain yang biasa dipakai. Terus step selanjutnya adalah gimana sih kita caranya ngidupin indikator. Itu sangat mudah juga, kita tinggal klik ini aja, bagian atas ini, lalu di bawah sini akan muncul kolom. Nah, indikator fleksibel, oskilator fleksibel, dan strategi siap pakai. Kita masuk ke indikator fleksibel dulu. Yang paling sering kita gunakan adalah indikator SMA. SMA itu apa? Di sini sudah terlihat keterangannya ya guys. Tinggal dibaca aja, jadi tinggal tambahkan ke grafik. Sudah ditambahkan. Nah, akan muncul garis kuning di tengah-tengah grafik Anda sekalian. Lalu bagaimana cara membacanya? Ini masih belum lengkap. Saya biasanya menggunakan dua indikator lagi, yaitu indikator RSI dan MACD atau MACD. Kita hidupkan RSI, kita hidupkan MACD. Untuk RSI saya biasa menggunakan RSI 10 yang sangat-sangat sering digunakan untuk trader-trader lainnya. Nah, maka akan di layar Anda muncul seperti ini. Yang ini adalah indikator MACD, yang ini adalah indikator RSI. Lalu bagaimana cara membaca grafik tersebut? Begini caranya. Untuk membaca indikator MACD, kita lihat dari garis sebelumnya, garis yang merah hijau ini ya guys. Nah, jika kita perhatikan di sini, garis yang merah hijau ini sebelumnya sudah bersinggungan. Kemudian si hijau berada di bawah dan si merah berada di atas. Itu artinya setelah mengalami bertabrakan seperti ini, nah, si hijau di atas, si merah di bawah, maka selanjutnya di bagian ini, jika bersinggungan, si hijau akan berada di bawah dan si merah berada di atas. Bagaimana cara melihatnya? Kita padukan dengan garis SMA, garis indikator SMA di sini yang kuning. Jika titik biru itu menabrak garis kuning, maka yang di sini akan bersinggungan. Oke. Jika itu bersinggungan, artinya dia akan mengalami penurunan karena di sebelumnya sudah ada bersinggungan, tapi si hijau di bawah, sekarang si hijau di atas, nanti jika bersinggungan si hijau akan berada di bawah. Apakah itu akan pasti turun? Ya, kita 80% memastikan itu bakal turun. Seperti di sini misalnya contohnya. Ini dia sempat bersinggungan sebentar tapi dia akan naik lagi. Tren-tren seperti itu tidak mematok ya guys, artinya tidak 100% ya bisa dibaca seperti itu, tergantung kondisi trennya sedang naik atau turun. Kebetulan di sini sedang tren naik, atau kita sering bilang bullish. Terus jika kita lihat sebelumnya, ini tren turun seperti ini trennya.
Nah, ini tren turun. Oke, selanjutnya adalah membaca indikator RSI. Indikator RSI di sini ini ada 3 garis ya guys, hijau, putih, dan merah. Untuk garis hijau sendiri itu adalah garis resisten, sedangkan yang merah adalah support. Untuk yang ungunya sendiri adalah garis RSI-nya. Cara membacanya seperti ini. Jika garis RSI menabrak garis warna hijau atau garis resisten, dia akan turun. Begitu pula sebaliknya. Jika garis RSI berada di posisi bawah atau support, dia akan naik. Apakah itu pasti? Saya ucapkan sekali lagi, tidak pasti. Nah, tapi kebanyakan dia pasti akan seperti itu. Kita lihat di sebelum-sebelumnya, ini juga seperti itu. Setelah resisten dia turun, di sini dia naik walaupun tidak begitu jauh, tapi dia naik ya di sini, dan di sini untuk support dan di sini untuk resisten. Oke guys, sepertinya cukup untuk video kali ini. Kita membahas tentang indikator dan cara mengubah grafik menjadi lebih mudah untuk dibaca. Kemudian, nah ini sepertinya akan ada contoh. Saya beri satu contoh. Candle ini, indikator ini akan bersinggungan. Kita open posisi sell di detik 20. Sell selama 1 menit. Oh iya, di sini untuk mengubah time frame kalian tinggal klik-klik di sini aja ya. Ini, nah ini untuk mengubah time frame jual belinya. Ini sudah bersinggungan ya guys. Tapi sepertinya ini masih belum konfirmasi, soalnya candle ini belum habis. Tapi apakah kita profit? Kita lihat dulu. Nah, ini agak tergoncang-goncang seperti ini, biasa seperti itu. Karena di sini pasti akan ada sedikit lonjakan ketika Anda melihat di sini. Ini adalah volatilitas antara jual dan beli, masih kuat kuat beli. Oh, ternyata kita draw, atau kita sering bilang bull mode. Masih kuat beli, maka candlenya biasanya akan hijau. Kalau kuat jual, dia akan lebih besar persentase yang merah. Oke, sampai di sini. Nah, ini kita lihat dia sudah bersinggungan dan garis hijau berada di bawah. Silakan dicoba untuk menganalisa candle-candle, menganalisa indikator-indikator ini, dan silahkan dicoba di akun kalian ya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.